Sekarang jenengan diberi amanah PLT Bupati Kabupaten Probolinggo. Dari perjalanan hidup itu tadi, kalau menurut Mas Timbul, yang mengantarkan Mas Timbul hebat seperti ini karena keluarganya, atau karena proses kuliah sebagai aktivis, atau memang proses berpartai politik, atau apa Mas Timbul? Simpel saja sebenarnya ini, karena memang berpartai politik atau apa Mas Timbul? simpel saja sebenarnya ini, karena memang doa orang tua. Doa orang tua, kedua orang tua. Iya, saya. Oke. Cita-cita dari teman-teman ibu saya semuanya itu karena saya laki satu-satunya. Oke. Ibu saya itu sering silaturahim para kiai, ke habaib. Itu Oke. minta didoakan agar saya jadi karena anak laki satu-satunya agar bisa menjadi orang yang mulia, yang soleh, yang bermanfaat kepada agama, ya. nusa dan bangsa. Ya. Tentunya juga dorong dari istri. Itu yang memang selama ini ya yang menguatkan saya, karena suka duka semuanya itu ya istri saya yang menguatkan. Kedua orang tua plus istri. Oke, itu kedua orang tua dan istri posisi yang mensupport terkait dengan masa depan dan perjalanan politik. Kemudian dalam perjalanannya yang saya dengar, meskipun Mas Timbul adalah aktivis nasionalis, maksudnya PDI Perjuangan, yang saya dengar juga tertarik untuk membina rumah tahfidz ataupun yang lainnya itu Mas Timbul. Jadi mengarah kepada seperti ke pesantren lah. Ceritanya bagaimana Mas Timbul waktu itu? Jadi itu sebenarnya cita-cita dari ibu saya dan bapak saya. Oke. Sampai bapak saya itu mempersilahkan kalau ada rumah kosong dulu itu untuk dipakai itu. Oke. Ibu saya sebenarnya cita-cita saya itu masuk Gontor waktu itu. Subhanallah. Saya pengen di Gontor ya. Sampai akhirnya juga istri saya ini kan lulusan pesantren. Dari Nurul Jadi dan juga di mana di Pasuruan itu. Sidogiri. Oke. Itu karena tua saya ini juga yang mendorong itu, dan sehingga juga ternyata anak saya yang kemudian mondok di pesantren Ilmu Quran di Singosari. Singosari ya, setelah selesai itu kemudian kuliah di Yaman. Oke. Itu kemudian di rumah di sana awalnya TPQ, ada SDI, kemudian rumah tahfidz, kemudian juga SPI, semacam itulah. Jadi sebetulnya juga bukan hal yang baru karena istri adalah memang produk pesantren, kemudian ibu berharap ke pondok Gontor, tetapi terjawab kepada sang putra. Jadi prosesnya panjang. Tetapi sebagai aktivis partai, maksudnya PDI Perjuangan, apakah hal itu misalkan, waduh, akan mengganggu karir dan masa depan? Karena kan Mas Timbul kan sebagai orang nasionalis dan itu kan pesantren yang kadang-kadang ada pikiran yang berbeda begitu. Kalau saya apapun tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi. Ya tergantung bagaimana kita memaknai dan menjalankan. Saya pikir sudah tidak, kalau menurut saya sudah bukan waktunya lagi mengira apakah ini nasionalis, agama dan sebagainya, karena semuanya itu saling mengisi. Oke. Dan sebagainya. Saling mengisi antara semua komponen yang ada. Nah, apakah di dalam proses pemerintahan juga dilaksanakan komponen-komponen yang ada di Kabupaten Probolinggo diikut sertakan dalam berbagai program gitu? Ya, misalkan ini penonton ini pengen tahu ya, jadi misalkan apa pada yang terjadi di Kabupaten Probolinggo? Jadi artinya bahwa saya sering katakan tidak ada dikotomi. Baik itu sekolah swasta negeri, silahkan kalau mau maju.
siapapun. Jadi artinya bahwa kami welcome saja. Oke. Ya, tidak milih yang ini dan golongan ini dan sebagainya. Bahkan termasuk masalah gender kami tidak ada masalah. Oke. Ancamannya Papua dan sebagainya. Oke. Jadi isu yang semacam itu sudah sebenarnya kita sudah paripurna semacam itu, isu yang semacam itu. Jadi gender pun sudah terfasilitasi, sudah tidak ada dikotomi, nasionalis agama juga sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang adalah kalau begitu apa yang menjadi taruhlah tahun 2020 ke depan. Nah, ini akhir dari 2021. Apa yang mau dihadirkan oleh Mas Bupati di Kabupaten Probolinggo biar lainnya itu tahu, antara semua kompon nggak tahunya mensupport gitu loh. Ya tentunya akan kita tahu bersama lah dalam situasi yang pandemi ini kan banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Paling tidak kan kita mencoba untuk kembali menggairahkan masyarakat untuk bisa ini ya paling tidak kalau istilahnya duluan mulet. Jadi ekonominya semacam yang mulet ya. Nah itu kan perlu juga fasilitasi Betul. Karena infrastrukturnya, kemudian bagaimana nanti UKM-UKM dan sebagainya. Dan kita melihat kan persoalan-persoalan mendasar yang menyebabkan kita semua sebenarnya di dunia ini. Nah ini yang mungkin kita harus concern ke sana. Kemudian dengan perekonomian dan saya concern juga masalah wisata. Di sana begitu wisata itu boleh juga, saya sering katakan kalau sudah orang itu berwisata atau jangankan yang seperti makanan ini, pecut saja digantung payu. Kerupuk digantung payu. Iya. Kalau sudah itu yang terjadi, artinya kan banyak yang aktivitas ekonomi yang banyak yang akan berputar. Contoh sudah kecil aja kerupuk. Kerupuk ada pedagang, ada yang mitra itu ya. Pedagang keliling itu ya. Ada yang memproduksi. Nah ini semuanya akan perputaran ekonomi semacam itu yang saya harapkan. Jadi ingin UKM-UKM yang kecil kemudian tumbuh. Bagaimana ketika ada tempat-tempat wisata atau acara-acara yang kemudian mereka menjual produk-produknya sehingga ini akan memutar perekonomian. Intinya bagaimana perekonomian gara-gara kolaps pandemi ini kemudian bisa hidup kembali. Kenapa kan juga akhirnya saya juga meskipun dalam tanda kutip dulu saya juga membuka sekolah dalam tentu dengan prokes ya dan sebagainya. Ternyata itu kan juga kemudian pedagang-pedagang dia juga betul ya seragam semuanya sudah akhirnya kan belanja dan sebagainya. Nah inilah yang kita harapkan semuanya perputaran itu meskipun kecil terus akhirnya lambat laun bahwa itu akan menuju normal. Oke, jadi targetnya sampai menuju normal sehingga semua masyarakat rakyat itu hidup normal kembali begitu ya. Kalau berbicara pantai-pantai yang ada di Kabupaten Probolinggo kan banyak ya. Yang dituju adalah menghidupkan wisata yang di pantai itu atau membuat pantai wisata baru atau yang lainnya. Ada beberapa pendekatan sebenarnya. Tapi yang kita gerakkan itu kan kelompok-kelompok sadar wisata pemuda itu sudah mulai bergairah dan ini harus kita support. Di antaranya saya support biasanya tanpa ngomong sudah saya ke sana langsung tempat wisata yang mau dikembangkan dan sebagainya. Jadi menguatkan teman-teman itu untuk bisa bagaimana dengan percaya diri bisa mengembangkan wisata-wisata karena saya katakan tadi tempat wisata juga bagian untuk menghidupkan perekonomian juga dan juga kan masyarakat juga pengen dong fresh dan sebagainya dan di Probolinggo itu banyak sekali
Jadi spot-spot wisata itu bukan hanya di laut, di gunung pun hanya Di ada. gunung? Iya, Oke. air terjunnya ada, Oke. danau-danaunya ada. Jadi Probolinggo bukan hanya urusan Bromo atau Madagaripura. Dari Oke. semuanya kecamatan-kecamatan banyak objek-objek wisata. Bukan hanya rafting yang terkenal itu. Oke. Jadi kan kalau kalian kenal rafting, maka ya yang paling utama kan di Probolinggo. Iya, saya sudah ke Citare dulu. Betul. sebelumnya. Nah, kalau Citare itu kalau sudah musim kemarau nggak bisa. Betul. Tapi kalau di Probolinggo ini sepanjang tahun bisa untuk rafting. Oke. Itu yang bisa menghidupkan masyarakat di sana, Iya. khususnya UMKM di sana ya. Iya. Kalau berbicara pantai yang banyak kemungkinan juga akan digarap atau? Iya, jadi kita sudah mendorong dari sepanjang 72 km. Nah betul, 72 Ya, kilo. Jadi dari Tongas sampai Paiton ini sudah kita garap. Oke. Nah, dengan make up nanti perjalanannya, tapi sudah mulai menggeliat di tempat-tempat wisata ini. Jadi, artinya bahwa dalam rangka recovery perekonomian Oke, itu betul. Tapi gini Pak Bupati, berbicara kabupaten atau kota santri, ketika dihadapkan dengan wisata itu kadang-kadang ada yang pro dan kontra, ya kan begitu. Nah, bagaimana mengantisipasi terhadap kelompok-kelompok yang berpikiran negatif atau mereka sebetulnya tidak pikiran negatif, tapi hanya antisipatif aja supaya tidak masuk hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana Pak Bupati? Sebenarnya masyarakat Probolinggo itu sudah punya pintar sendiri. Oke. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa masyarakat Probolinggo, ini makanya tidak. Sudah ya. paham juga. Nah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Semacam itu. Jadi, insya Allah tidak terlalu ada gesekan. Yang penting kita komunikasikan dengan baik dengan masyarakat dan masyarakat menyadari karena hal-hal negatif itu bukan hanya di tempat wisata, dimanapun yang itu termasuk tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Jadi kalau tidak siap-siap maka bahaya. Ini sudah agak lama Mas Bupati, Mas Timbul. Ini para penonton itu butuh closing statement. Bagaimana closing statement-nya itu, bagaimana bisa menjadi seperti Mas Timbul, jadi orang yang pada awalnya tidak pernah bermimpi menjadi bupati atau DPRD, bahkan berpikirannya kerja ke luar negeri untuk dapat banyak, tapi selanjutnya sekarang menjadi DPRD, bupati, menikmati dan intinya tidak terlalu protes terhadap apa yang dimilikinya. Kalau memang kadang-kadang kan kalau dibandingkan ya, kalau menjadi pengusaha kan cepat kaya. Tapi memang ya berbagai. Tapi pasti Mas Timbul itu kok fokus mulai 99 sampai hari ini DPRD, wakil bupati kemudian PLT bupati. Tidak kemudian yang berpikir yang lainnya. Bagaimana? Sebenarnya bahwa kita itu sebenarnya kan apakah itu tadi yang disebutkan pemilu, apakah itu pilkada dan sebagainya, itu kan rekayasa manusia. Oke. Pemilu itu bagaimana untuk metode manusia untuk mencari wakil-wakil rakyat. Betul. Pilkada dan sebagainya adalah metode manusia dalam rangka untuk menentukan siapa yang terbaik menjadi pemimpinnya. Ya. Tapi yang tidak terlalu sebenarnya manusia itu sudah ada takarannya. Oke. Dan itu insyaallah saya selalu berprinsip semacam itu, bahwa semua itu Allah yang mengatur, maka kita lebih memasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Ya. Allah biasa ya, sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. Jadi mekanisme yang kita hadap sekarang masuk pemilihan dan sebagainya itu kan cara manusia untuk mencari pemimpin. Ini sudah saya ikuti itu. Tapi selanjutnya ketika sudah kita berikhtiar, Allah yang intinya semuanya diserahkan kepada Allah, meskipun kalian semuanya harus berusaha seperti Mas Timbul gitu ya. Itu kan cara sarananya. Oke.
itulah komunikasi podcast kita dengan Mas Timbul, Mas Bupati Kabupaten Probolinggo. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya, khususnya para generasi muda ya. Yang lain juga boleh, yang lain yang misalkan sekarang masih kesana kemari atau sudah bekerja tapi belum konsisten, bisa melihat profil Mas Timbul ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mas Timbul.